Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana ayat yang sudah kita kenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puasa sesungguhnya bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, yakni ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Oleh sebab itu, siapa saja yang di dalam hatinya masih ada keimanan, maka wajib untuk menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai bukti bahwa dia adalah hamba yang beriman. Ada sebuah ilustrasi sederhana yang ingin saya sampaikan. Misalnya di depan rumah kita lewat dua penjual buah. Anggap saja yang satu adalah penjual mangga, yang satu adalah penjual pepaya. Lalu masing-masing mereka penjual mangga itu menjajakkan dagangannya, dia berteriak mangga, mangga. Tentu ketika kita memanggil penjual mangga, maka yang merasa penjual mangga akan singgah. Kenapa? Karena memang dialah yang dipanggil. Dan jangan tanya, kenapa penjual pepaya lewat begitu saja? Karena memang dia tidak dipanggil. Maka begitu pula lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka kita yang punya iman akan merasa terpanggil untuk menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Adapun yang tidak beriman, ya lewat begitu saja. Kenapa? Memang bukan dia yang dipanggil. Yang aneh itu adalah kalau seandainya ada penjual mangga berteriak mangga, mangga. Tapi begitu dipanggil, dia tidak mau datang. Padahal dia yang menjajakkan dagangannya tadi. Lalu kita mengatakan, orang ini serius tidak sih jualan mangga? Kenapa dipanggil buktinya tidak mau datang? Maka begitu pula lah keanehan itu. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kita tidak menyambut panggilan itu, tidak datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita akan katakan ini serius nggak beriman. Kenapa? Buktinya dipanggil tidak mau datang. Nah, kalau kita kembali kepada contoh tadi, kita mengatakan jangan-jangan dia mengaku-ngaku penjual mangga itu sebenarnya hanya untuk tipuan. Dia bukan orang yang menjual mangga, tapi ngaku-ngaku saja. Makanya dipanggil tidak mau datang. Maka begitu pula lah muhasabah kita. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku saja sebagai orang yang beriman, tapi begitu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau datang menyambut panggilan itu. Jangan-jangan kita juga mengaku-ngaku saja beriman. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala singgung. Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-8, di situ Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengaku-ngaku beriman. Padahal hakikatnya mereka bukan orang yang beriman. Kenapa? Beriman mereka hanya sebatas pengakuan. Oleh sebab itu, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka kita laksanakan puasa kita dengan keimanan. Kita laksanakan puasa kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa dengan landasan keimanan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba yang beriman dan dimudahkan menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.